Halo, selamat siang Mitra Baking. Kembali lagi di Seduh Manis seputar dunia usaha Mitra Intisari. Nah, seperti namanya ya, Seduh Manis seputar dunia usaha Mitra Intisari. Biasanya di Seduh Manis itu kita akan berbincang-bincang dengan narasumber mitra toko Intisari. Untuk kali ini agak berbeda. Untuk narasumber kita ini ada tentang mengedukasi tentang izin edar di bidang makanan dan kuliner. Lah, penasaran kan Mitra Baking? Langsung aja kita kenalan dengan Bapak Suli. Halo, selamat siang Bapak Suli. Selamat siang, Mbak. Apa kabar nih Pak? Alhamdulillah sehat. Sehat ya. Nih Pak, mungkin kan para Mitra Baking masih ada yang kurang paham nih mungkin dengan Bapak Suli. Mungkin Bapak Suli bisa memperkenalkan diri. Bapak Suli itu berarti sebagai kepala ya. Jadi monggo Bapak Suli mungkin mau memperkenalkan diri dulu. Mohon izin saya buka masker ya. Oh iya, boleh monggo silakan. Moga-moga semua sehat lah, aman gitu ya. Amin, ya. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan semuanya, jadi mungkin sebelumnya perkenalkan, nama saya Sulianto. Saya selaku Kepala Lokapom di Kabupaten Banyumas. Jadi kalau mungkin rekan-rekan pernah dengar Badan POM ya, Balai POM gitu. Ya, itu merupakan UPT, unit pelaksana teknis yang ada di daerah. Nah, sebelumnya UPT ini hanya ada di provinsi. Jadi ada Balai POM Semarang, ada Balai POM provinsi lain gitu ya. Seluruh Indonesia ada 34. Nah, kemudian tahun 2018 itu Badan POM mengembangkan diri membentuk UPT baru yang ada di kabupaten. Nah, karena Indonesia itu kabupatennya kan banyak sekali. Ini Badan POM belum mampu menjangkau seluruh kabupaten. Maka dibentuk UPT kabupaten itu membawahi beberapa kabupaten. Nah, di Jawa Tengah itu terbentuk 2 UPT baru. Ada di Solo, kemudian satunya di Banyumas ini. Nah, Banyumas itu membawahi 4 kabupaten. Ya, Kabupaten Banyumas, kemudian Kabupaten Banjarnegara, Kabupaten Purbalingga, dan Kabupaten Cilacap. Nah, tugasnya sama, ya. Jadi tugasnya antara UPT yang di provinsi maupun di kabupaten sama, yaitu melakukan pengawasan di bidang obat dan makanan. Ya, begitu mungkin perkenalan awalnya. Jadi berarti kan kalau sebelumnya mungkin kalau sesaat di provinsi-provinsi kan kayaknya terlalu luas mungkin ya Pak. Betul. Ya, jadi kalau sekarang ini biar lebih dekat dengan masing-masing kabupatennya mungkin jadinya makanya dibentuk LPUM tersebut ya Pak. UPT baru. UPT baru ya. Nah Pak, nanti kita akan berbincang-bincang mungkin sekitar seputaran tentang izin edar, entah itu mau MD atau itu pun PIRT ya Pak. Ya, dengan tujuannya itu untuk mengedukasi para Mitra Baking. Karena untuk Mitra Baking toko Intisari sendiri itu sebagian besar itu pelaku UMKM Pak. Oh gitu ya. Jadi mungkin ini pas banget ya sama adanya Bapak di toko Intisari di Seduh Manis ini. Langsung aja Pak. Yang pertama saya mau nanya nih Pak, kan tadi Bapak bilang tentang MD dan PIRT ya. Nah, kan itu berarti kan juga mencakup tentang izin edar berarti ya Pak? Betul. Nah, mau tanya nih Pak, pentingnya izin edar sendiri itu apa sih Pak? Iya, jadi mungkin sebelum saya menjawab pentingnya izin edar gitu ya, saya akan bicara dulu masalah pangan. Pangan itu apa sih gitu ya? Ya yang jelas pangan adalah kebutuhan pokok kita ya, untuk supaya kita bisa hidup lah gitu. Nah, pangan ini sebenarnya terbagi beberapa jenis gitu ya. Yang pertama adalah pangan segar, ya, pangan segar asal hewan, pangan segar asal tumbuhan, pangan segar asal ikan begitu ya. Nah itu sebelum beredar itu secara aturan memang harus ada izin edarnya, tapi bukan Badan POM yang mengeluarkan izin edar. Jadi seperti pangan segar asal hewan, pangan segar asal tumbuhan itu dari Kementerian Pertanian yang mengeluarkan izinnya. Kemudian ada juga pangan segar asal ikan. Nah itu biasanya dikeluarkan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan, jadi KKP. Nah, pangan-pangan segar tersebut setelah diolah menjadi makanan itu disebut pangan olahan. Ya, banyak pangan olahan yang beredar di masyarakat ya, dijual di toko, di supermarket dan sebagainya. Itu pangan olahan. Nah, pangan olahan itu juga terbagi lagi. Ya, terbagi lagi. Satu adalah pangan olahan yang jenisnya industri rumah tangga atau biasa kita sebut dengan PIRT begitu ya. Kemudian yang selanjutnya adalah pangan yang non PIRT. Nah, apa bedanya? Pangan PIRT itu intinya adalah pangan yang berisiko sangat rendah. Ya,
sangat rendah, tidak cepat rusak dan sebagainya. Misalnya makanan-makanan apa namanya ringan ya, seperti makanan roti-roti kering, kemudian minuman-minuman serbuk. Nah, itu masuk dalam kategori PIRT ya. Kemudian yang satunya non PIRT. Yang selain itu adalah pangan-pangan yang berisiko tinggi. Jadi misalnya pangan yang dari daging-daging ya, kemudian dari telur ya. Nah, itu pangan berisiko tinggi. Nah, sekarang kalau tadi pangan segar sudah ada instansi terkait yang memberikan izin, pangan olahan juga begitu. PIRT itu dikeluarkan oleh pemerintah daerah, ya, bukan Badan POM. PIRT pemerintah daerah. Kalau dulu dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan di kabupaten, ya. Kemudian semenjak adanya OSS, One Single Submission ya, jadi peraturan perizinan yang melalui satu pintu itu, sekarang yang dilakukan adalah dari pemerintah daerah, ya, melalui OSS. Dan itu sangat simpel, prosesnya. Kalau sekarang ini untuk mendapatkan izin PIRT itu 1 hari sudah dapat, sudah kelar ya. Karena memang itu risikonya rendah, sehingga untuk untuk apa analisanya nggak begitu jelimet gitu. Nah, kemudian yang kedua adalah izin edar yang dikeluarkan oleh Badan POM. Nah, apa saja pangan-pangan yang dapat izin edar dari Badan POM? Seluruh makanan olahan ya, baik itu makanan yang jenis PIRT maupun yang non PIRT. Jadi boleh nggak pangan-pangan yang PIRT didaftarkan Badan POM? Boleh. Jadi Badan POM itu memberikan izin terhadap seluruh pangan olahan yang ada yang beredar di Indonesia. Ya. Nah, kemudian ada lagi ternyata ada pangan segar, pangan olahan. Nah, pangan olahan itu kan tadi aturan umumnya adalah harus mendapatkan izin edar pada saat diedarkan. Nah, ternyata ada juga pangan-pangan olahan yang tidak wajib izin edar. Ya, ini misalnya pangan olahan yang punya masa daluarsa di bawah 7 hari. Ya, ini misalnya rekan-rekan sobat Mitra baking ya. Jadi misalnya buat roti yang punya masa daluarsa berapa, 3 atau 4 hari begitu ya, sudah tengik, sudah rusak, itu sebenarnya tidak wajib mendapatkan atau mengajukan izin edar. Ya, cuman permasalahannya bukan masalah wajib atau tidak wajib. Biasanya mereka mengajukan izin edar untuk apa? Untuk biar bisa menjual di supermarket, didistribusikan distribusikan lebih jauh, biasanya seperti itu. Tapi dasarnya memang untuk pangan-pangan yang di bawah 7 hari daluarsanya itu tidak wajib. Kemudian yang kedua, untuk pangan-pangan siap saji. Jadi pangan-pangan yang dijual di rumah makan, kemudian di warung-warung, itu juga tidak wajib izin edar. Nanti repot kalau misalnya itu harus izin edar juga ya. Jadi banyak sekali nanti ya, Pak. Iya, termasuk juga jual gorengan misalnya gitu ya, harus mengajukan izin edar, itu repot sekali. Makanya pemerintah memberlakukan bahwa ada beberapa yang tidak wajib izin edar. Ya, selain itu juga ada pangan-pangan yang dijual dalam diimpor dalam jumlah kecil untuk pemakaian sendiri misalnya gitu, juga tidak wajib izin edar. Ya, mungkin itu beberapa contoh. Iya. Nah, terus kalau untuk cara mengurus perizinannya, Pak, dan syarat-syaratnya nih, kira-kira apa aja? Mungkin kan banyak nih mitra baking yang, aduh iya aku berarti mungkin dia mau mendistribusikan produknya ini ke wilayah yang lebih luas. Berarti kan dia kalau mau lebih pede, oh iya berarti saya harus mengurus perizinan. Untuk syarat-syaratnya itu apa aja dan cara mengurusnya itu bagaimana, Pak? Ya, jadi ya, mungkin jawaban yang pertama tadi, pentingnya izin edar, mungkin belum saja langsung ya. Jadi sangat penting rekan-rekan bahwa sebenarnya izin edar itu perlu kita urus ya. Manakala memang kita harus menjual produk secara besar, secara luas begitu ya. Karena aturannya di Undang-Undang Pangan sendiri bahwa pangan yang diedarkan untuk dijual kepada masyarakat itu harus mendapatkan izin edar. Nah, itu makanya sangat penting di situ. Mengapa penting? Karena pada saat pemerintah memberikan izin edar terhadap pangan ini, artinya sudah ada analisa. Jadi minimal pangan itu terjaminlah keamanannya. Ya, meskipun dalam perkembangannya juga kadang-kadang masih ada yang nakal setelah dapat izin edar, kemudian ditambahi produk bahan-bahan tertentu sehingga tidak memenuhi syarat bisa juga. Tapi kami juga melakukan pengawasan namanya post market.
pengawasan setelah barang itu beredar kami awasi. Caranya bagaimana? Salah satunya dengan cara sampling produk. Kemudian kami uji, betul nggak dia masih produknya memenuhi syarat atau tidak. Nah itu salah satu juga. Kemudian bagaimana cara mengurus perizinan? Ya, tadi kalau pangan segar sudah ada ya di Kementerian Pertanian, KKP untuk PSAI. Nah untuk pangan olahan tadi akan ada dua, ada PIRT, kemudian ada pangan yang diurus di Badan POM. Ya nanti kodenya adalah MD. Kalau di pangan industri rumah tangga nanti kodenya PIRT begitu. Nah itu semua dilakukan atau diurus melalui OSS. Ya sekarang semua perizinan itu melalui satu pintu, OSS namanya ya, One Single Submission. Jadi itu pemerintah sudah membuat satu aplikasi dan itu sangat mudah diakses oleh masyarakat. Untuk pengurusan izin PRT itu 1 hari sudah kelar. 1 hari sudah kelar. Kemudian untuk pengurusan izin yang Badan POM, karena memang pangan yang di Badan POM, izin di Badan POM itu biasanya kan risikonya agak risiko menengah tinggi sama tinggi ya, maka perlu analisa yang lebih dalam lagi. Nah sehingga waktunya lebih agak sedikit panjang dibanding dengan PRT. Nah pangan-pangan yang diajukan izin Badan POM itu juga melalui OSS. Tetapi di Badan POM ada aplikasi lanjut yang untuk mengurus izin edarnya, khusus izin edarnya adalah namanya erecrba.pom.go.id. Jadi nanti melalui aplikasi itu. Ya. Caranya juga mudah. Jadi nanti rekan-rekan kalau misalnya ada kebingungan bisa langsung konsultasi ke kami ya, bagaimana cara masuknya. Jadi intinya nanti melalui OSS, kemudian dari situ ada tombol yang akan diarahkan ke aplikasi namanya erecrba. Ya, nanti outputnya, ujung-ujungnya nanti mendapatkan sertifikat izin edar. Intinya seperti itu. Jadi pokoknya intinya melalui satu aplikasi tadi itu ya, Pak, melalui OSS ya, yang nantinya akan diakses, yang mudah untuk diakses oleh masyarakat. Nah, terus Pak, produk-produk apa aja nih Pak yang bisa masuk kategori BPOM dan PIRT? Oh iya ya. Ya ini karena ada aturannya ya, pangan saya mungkin buka ininya catatannya. Ya, catatannya. Boleh. Iya. Jadi kalau seperti saya sampaikan tadi, pangan olahan yang masuk kategori PIRT itu ada di dalam aturan BPOM nomor 22 tahun 2018 itu ada 15. Ada 15 atau 16 ya, saya hitung ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 ya. Ada 15 jenis. Ya, 15 jenis pangan-pangan yang berisiko rendah. Misalnya nih saya ambil contoh lah. Dari 15 ini ya. Pertama adalah hasil olahan daging tapi yang kering. Ya. Kalau hasil olahan daging yang basah itu masuk kategori sedang ya, masuk MD nanti. Harus MD, tidak boleh PRT. Tapi yang kering, misalnya seperti dendeng, abon mungkin gitu ya. Nah, itu masuk PIRT. Kemudian juga hasil olahan ikan kering ya, misalnya abon ikan, kemudian ikan asap ya, itu masuk PIRT. Silahkan nanti bisa ngajukan PIRT. Kemudian hasil olahan unggas kering dan seterusnya ya, termasuk juga di sini misalnya kalau ada hubungannya dengan intisari mungkin ya, tepung dan hasil olahannya. Nah, misalnya apa ini? Biskuit. Ya, biskuit itu masuk kategori PIRT. Kemudian ada juga kue kering, ya, ada mie kering, kemudian ada dodol, kemudian ada macam-macam sampai minuman serbuk ya, minuman yang herbal tapi yang serbuk itu bisa masuk PIRT. Nah, kemudian yang Badan POM yang bagaimana? Nah, yang masuk kategori Badan POM yang artinya yang bisa didaftarkan dengan ke Badan POM dengan nanti mendapatkan registrasi dengan kode MD itu seluruh pangan olahan termasuk yang PIRT tadi, PIRT plus yang non PIRT ya. Jadi yang di luar ini yang kategorinya sedang menengah tinggi maupun tinggi, misalnya apa, misalnya susu dan hasil olahannya, nah itu tidak boleh PIRT. Kemudian minuman yang dalam bentuk cair, minuman herbal
Kalau tadi yang serbuk boleh PIRT, tapi kalau yang cair MD. itu harus MD, ya, karena kategorinya adalah menengah tinggi, ya. Kemudian apalagi daging dan hasil olahannya, misalnya bakso nggak bisa mengajukan PIRT, PIRT. harus MD. Ya, itu contohnya. Oh, iya iya. Jadi intinya kalau untuk semua hasil olahan itu masuk BPOM bisa. Bisa. Nah, kalau misal itu berarti mungkin biar lebih biar lebih tenang mungkin ya untuk pelaku usaha. Jadi yang tadinya hanya PIRT mungkin bisa, terus dia mengajukan untuk MD mungkin yang mau didistribusikan ke wilayah yang lebih jauh gitu mungkin ya Pak. Iya. Misalnya Biasanya gitu. seperti itu. Biasanya ya. mereka punya produk yang jenisnya PIRT, tetapi dia ingin mengajukan MD. Ya alasannya biar saya bisa jual ke luar Jawa misalnya gitu, bahkan mungkin bisa diekspor dan sebagainya. Meskipun kalau diekspor kan tidak harus persyaratan MD itu tergantung negaranya ya. Tapi artinya kalau di Indonesia, katakanlah saya di Jawa ini ya mau jual ke Kalimantan, ke Sumatera, itu biasanya dia PD dengan mengajukan MD. Gitu. Oke Pak. Nah kalau untuk nih Pak masa berlakunya PIRT dan MD sendiri itu berapa lama Pak? Sama, itu 5 tahun. 5 tahun. Nah, kalau untuk memperpanjang izin edarnya nih Pak, berarti untuk MD dan PIRT itu apakah prosesnya sama atau berbeda Pak? Kalau perpanjangan tentunya lebih simpel ya. Lebih simpel. Asal produsennya itu masih memenuhi persyaratan. Jadi selama 5 tahun ini ya, selama 5 tahun kami melakukan pengawasan secara rutin terhadap produsen-produsen ini. Selama 5 tahun itu masih memenuhi persyaratan, kemudian tidak ditemukan bahan-bahan berbahaya yang ditambahkan dalam pangan, itu pada saat nanti pengajuan izinnya tentunya akan lebih simpel, ya. Jadi data dukung yang pertama itu tidak harus kita lakukan lagi, ya. Jadi lebih simpel lah begitu. Nah, barangkali nih Mitra Baking mau tanya-tanya nih Pak, mungkin ada kontak person atau ada nomor atau WhatsApp yang bisa dihubungi atau alamat dari kantor LPOM-nya sendiri Pak? Ya, jadi Mitra Baking nanti bisa menghubungi kami, kantor kami ada di Jalan Gunung Singgalang, ya, nomor 14, Banjar Kembar. Itu arahnya Jalan Ringin Tirto, ada dekat masjid lah gitu. Nanti rekan-rekan bisa lihat di map ya, bisa langsung tulis Lokapom Banyumas atau BPOM Banyumas, nanti akan muncul di situ. Nah kemudian juga bisa menghubungi melalui WA, ya, kami punya nomor 0 WA ya, aktif ini 08112 602 001. Ya, kemudian medsos kami ada Instagram, ada IG, ada Facebook, ada TikTok, Twitter, YouTube. Nah, nama alamatnya adalah @bpom.banyumas. Sama semuanya ya. Oh, jadi semuanya sama. Jadi semua sama nih Mitra Baking untuk Instagram, Facebook, TikTok, Twitter, YouTube @bpom.banyumas gitu ya, Pak. Nah, tadi katanya barangkali ada juga yang mau mengadukan ya, Pak? Yang mau mengadukan ya, mungkin. silakan. Jadi nanti di situ Mitra Baking bisa konsultasi ya, mengenai pangan yang misalnya mau mengajukan produk pangan, bagaimana sih prosesnya dan sebagainya. Nah, untuk keuntungannya sendiri Pak, keuntungannya para Mitra Baking ini memiliki izin edar. Ya, jadi memang seperti saya katakan tadi di awal ya, izin edar itu sangat penting bagi perusahaan untuk bisa mengedarkan produknya. Nah, kemudian kadang-kadang pertanyaan, ngapa sih saya harus mengajukan izin edar gitu ya, kalau enggak pun juga saya bisa jual gitu ya. Nah, ada beberapa hal penting yang jadi keuntungan perusahaan mengajukan izin edar. Yang itu pertama adalah tentunya produk tersebut akan legal, ya. Pertama itu. Kemudian produk yang dijual itu karena sudah mendapatkan izin edar, dia pasti memenuhi syarat. Karena pemerintah memberikan izin edar itu setelah ada analisa ya. Kalau misalnya masih belum memenuhi syarat, ya tidak dikeluarkan izin edarnya kan. Kemudian ada juga keuntungan lain adalah sebagai daya saing untuk bisa bersaing dengan produk yang lain. Kenapa? Dia bisa menjual secara luas, bisa menjual secara di semua katakanlah toko-toko di semua wilayah lah begitu ya. Nah itu. Kemudian
Selanjutnya, keuntungan yang lain adalah kepercayaan masyarakat. Nah, sekarang masyarakat tuh pintar, sudah pada pintar ini sekarang masyarakat ya. Jadi kadang-kadang masyarakat tuh memilih, kalau ada dua contoh lah begitu ya, sama-sama produk jenisnya, kemudian yang satu tanpa izin edar, yang satu mempunyai izin edar, pasti dia akan memilih yang izin edar. Ya, karena dia akan lebih percaya produk itu sudah mendapatkan izin edar dari pemerintah, ini produk aman begitu ya. Kemudian ada lagi yang tadi ya, bisa memperluas pemasaran produk, misalnya kita di Jawa bisa jual ke Kalimantan, ke Sumatera dan lain sebagainya. Kemudian yang lain adalah tentunya akan menjadi nilai tambah bagi produk itu. Yaitu beberapa keuntungan jika kita mengajukan atau jika kita mempunyai izin edar terhadap produk yang kita produksi. Gitu. Jadi pokoknya intinya Mitra Baking jangan ragu-ragu lagi ya Pak. Betul, ya. Untuk prosesnya sekarang sudah gampang, sudah lebih mudah. Misal nih Mitra Baking masih bingung juga tadi nanti kita akan sampaikan untuk kontak personnya tadi sudah ya Pak. Mungkin jadi nggak usah bingung-bingung, aku harus konsultasi kemana nih. Nah nanti sudah jelas nih. Nah juga ini juga saya membawa nih Pak. Ini, apalagi Pak? Ini. Ya. Kami juga buka pelayanan di Mall Pelayanan Publik Banyumas. Di Mall Pelayanan Publik. Di Jalan Dr. Angka. Ya, nanti Mitra Baking bisa ke kantor juga bisa, atau ke MPP ya, Banyumas, silakan. Kami ada pelayanan di sana juga. Nah ini juga Pak, saya ada membawa salah satu contoh produk di toko Intisari yang sudah memiliki izin edar Pak. Iya. Ini yang pertama ada soda kue, ini memiliki MD ya Pak. Terus yang kedua ada SP ya. SP. Ini salah satu contoh produk di toko Intisari yang sudah memiliki izin edar. Dan nggak cuma toko Intisari aja Pak. Kita juga membawa salah satu contoh bentuk produk nih dari pelanggan toko Intisari. Ini dengan Susdiana sudah memiliki PIRT Pak. Jadi sudah memenuhi persyaratan perizinan ya. Betul. Jadi maksudnya Intisari juga mencontohkan kepada para mitra baking. Haruslah. Kita juga selalu taat untuk mengurus ya PIRT dan MD gitu. Mungkin karena itu juga lebih bikin konsumen itu percaya ya Pak, untuk kita nanti mungkin produknya didistribusikan seperti itu. Nah terus Pak, misal nih Pak, saya ada pertanyaan nih Pak. Misal saya ini jualan cake nih Pak, cake yang harus dimasukkan ke dalam sealer, masukkan ke dalam pendingin. Nah itu paling berarti kan untuk masa awetnya itu kan kurang dari seminggu nih Pak. Tapi cake-nya saya ini mau dititipkan ke toko lain Pak. Nah itu perlu memiliki izin edar nggak Pak? Nah maksudnya di chiller itu untuk memperpanjang masa setelah 7 hari atau memang cake-nya harus dimasukkan ke pendingin Pak. Jadi memang proses ininya, distribusi dan sebagainya harus dingin ya? Iya, di display-nya harus dipendingin Pak. Dan itu bisa lebih dari 1 minggu tentunya dengan pendingin. Ya. Jadi memang untuk produk-produk yang diproses dan didistribusikan dengan cara dingin ya, dimasukkan chiller atau lemari es, persyaratannya seperti itu memang masuk dalam kategori menengah tinggi, ya, dan itu tidak boleh PIRT. Meskipun mungkin produknya PIRT, tapi pada saat penanganan penyimpanan, kemudian distribusi dan sebagainya itu harus disimpan dingin, ya, itu memang harus MT. Ya. Jadi poinnya adalah bahwa pangan itu diproduksi dan distribusikan dalam kondisi dingin. Gitu. Kalau misalnya katakanlah begini, kita buat roti ya, roti itu bisa masuk PIRT ya, tapi saya sebenarnya nyimpannya dalam rangka memang supaya setelah saya beli, kemudian saya simpan di kulkas atau di chiller gitu ya, dalam rangka supaya nanti bisa memperpanjang masa simpan di rumah saya. Nah itu penjualan di tokonya atau produsennya itu tidak harus MD. Jadi dibedakan. Kalau misalnya dari pabrik atau perusahaan itu mewajibkan atau mengharuskan produk itu disimpan dingin sampai nanti ke pelanggan ya konsumen,
itu harus MD. Hmm. Begitu. Poinnya di situ. Ya. Jadi perbedaannya di situ ya. Iya. Jadi kalau saya beli tapi cuma biar ini biar lebih awet nih, Ya. saya masukin Sebenarnya ke kan tidak wajib pendingin, itu Sebenarnya jadinya kan nggak tidak wajib. ya. Maksudnya sebenarnya tidak wajib saya simpan di kulkas kan gitu ya, tidak wajib. Itu artinya bahwa produk itu memang produk PRT, Tapi kalau misalnya nanti dari pabriknya itu ini wajib disimpan di pendingin dan seterusnya, nah itu harus MD. Oh, MD. Oke deh Pak. Nah ini mungkin Bapak ada sepatah dua patah kata mungkin buat para mitra baking yang ibaratnya pokoknya jangan ragu lagi untuk memproses untuk yang izin edar untuk makanan-makanannya. Mungkin ada sepatah dua patah kata dari Bapak Suli mungkin ke mitra baking nih Pak. Ya, mitra baking yang saya hormati, jadi sekali lagi kalau kita ingin berbisnis yang benar begitu ya, salah satu hal yang harus kita penuhi adalah mengenai izin edar produk. Ya, jadi mitra baking kalau misalnya mau menjual produk-produknya, mau dititipkan di toko, di swalayan dan sebagainya, satu poin yang harus dipenuhi adalah harus mengajukan izin edar. Apakah itu izin edar PIRT atau MD, itu tidak masalah. Jadi tergantung dari produknya. Dan apa bedanya? Tidak ada bedanya. Sama-sama itu legal nanti diberikan oleh masyarakat, oleh pemerintah kepada pelaku usaha bahwa produk itu legal. Kemudian yang kedua, yang paling penting sebenarnya adalah kita pelanggan ya, masyarakat. Pada saat kita akan mengkonsumsi produk-produk, terutama produk pangan ya, kami punya jargon namanya cek klik. Cek klik. Cek itu klik itu singkatan. Cek K-nya adalah cek kemasan. Ya, jadi sebelum kita beli, lihat kemasannya. Apakah kemasannya masih bagus atau sudah sobek, atau misalnya kalau kaleng itu sudah penyok, karatan dan sebagainya, atau sudah gembung, ya itu hati-hati. Kalau itu sudah seperti itu ya nggak usah dibeli. Ya. Kemudian kedua adalah cek labelnya. Ya. Labelnya apakah itu komplit, di situ ada namanya, ada alamat produsennya, ada komposisinya dan sebagainya. Kemudian yang ketiga adalah cek izin edarnya. Nah ini yang sangat penting ya. Apakah itu PIRT, apakah itu MD, itu dicek ya. Nanti masyarakat juga bisa mengecek, ini khusus yang MD ya. Kami punya aplikasi namanya Cek BPOM. Jadi masyarakat bisa nanti download di Google Play ya. Itu ada namanya aplikasi Cek BPOM. Itu gunanya untuk mengecek seluruh produk yang sudah terdaftar di Badan POM. Jadi pada saat kita beli, lihat nomor MD-nya, di situ ada enggak. Kalau ada, kemudian cek dengan aplikasi tersebut, klik. Kalau itu sudah terdaftar, maka ada daftarnya. Ya. Kemudian yang terakhir adalah cek kadaluarsanya. Nah, kalau sudah kadaluarsa, udahlah nggak usah dikonsumsi. Meskipun kadang-kadang ada masyarakat, kadaluarsanya kemarin, hari ini saya makan nggak apa-apa sih, ya itu risiko ya. Bagi saya kalau sudah ED, buang, nggak usah dikonsumsi. Oke, nah Pak, untuk produk-produk yang sudah memiliki MD ataupun PIRT, itu masih perlu mencantumkan sertifikat halal nggak Pak? Ya, jadi sebenarnya kalau kami Badan POM termasuk juga PIRT ya, itu tidak mewajibkan. Halal atau tidak itu tidak mewajibkan. Ya. Tapi memang nantinya aturan di pemerintah kita semua produk pangan itu harus mencantumkan halal ya. Tapi itu tidak ada hubungannya dengan MD maupun PIRT. Jadi kami pada saat masyarakat pada saat mengajukan untuk izin PIRT maupun MD tidak ada persyaratan halalnya. Tidak ada harus punya sertifikat atau tidak. Itu aturan lain. Ada aturan lain bahwa memang nantinya semua produk pangan itu memang akan harus mencantumkan halal. Tapi itu bukan hubungannya dengan pengurusan MD maupun PIRT. Itu berarti di luar ya Pak ya, ya. Di luar. Jadi tidak mempersyaratkan, kami tidak mempersyaratkan. Ya. Nah itu dia mitra baking, pokoknya jangan ragu, langsung aja urus untuk izin edarnya, entah itu MD ataupun PIRT, agar konsumennya pun merasa nyaman, merasa aman, distribusinya pun juga lebih mudah. Terima kasih sekali lagi untuk Bapak Suli untuk waktunya. Sama-sama. Semoga sehat selalu. Amin, Jangan amin. Kapok-kapok nih Pak datang ke toko Intisari. Siap. Mungkin kedepannya mungkin kita akan ada agenda lebih lanjut lagi ya. Mungkin baik. biar mengedukasi lagi lebih lanjut lagi untuk para mitra baking.
Nah, itu dia tadi Mitra Baking. Sekian dari saya, tetap jaga kesehatan dan jangan lupa ke toko Intisari. Dadah.